tiada dua. Main egrang si anak Betawi, kagak kalah sama anak dari Itali. Ngomongin perang Sultan Agung di Betawi 1628-1629 tuh, bawa gajah bukan main, hebat sekali. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah. Babe, ini pasukan gajah jadi ngingetin saya sama perang gajah, tahun gajah. Kok udah ternyata terjadi juga di sini. Indonesia. Masih inspired by perang gajah dari Abraha, begitu kan ya. Karena kan Sultan Agung kan beliau Muslim taat ya. Iyalah ya. Iya, Kerajaan Mataram. Kerajaan Mataram gitu kan ya. Nyampe ke Betawi 1628, yang kita tahu cuma 1628 1629. Di situ ada keterangan tadi Babe kan kemarin dulu ngomong-ngomong tentang ada yang namanya Syah Bandar Waitem. Ini pasti terlibat nanti nih. Tapi Babe harus baca dulu biar kita punya pemahaman konkret nih tentang Sultan Agung ya. Silakan Babe. Ya, perang Sultan Agung paling terencana. Narasi sejarah perang Sultan Agung selama ini, yaitu 1628-1629, tanpa penjelasan kasus belli, alasan perangnya itu apa? Tanpa skor, siapa menang siapa kalah. Tanpa durasi bulan, cuma time frame 1628-1629. Titik berat narasi pada perjalanan pasukan Sultan Agung ke Batavia yang katanya berjalan kaki, mampir di Semarang, mampir di Karawang bertani demi persiapan logistik, tanpa pula penjelasan lumbung padinya diletak di mana, atau memang mobile sifat lumbung padi. Kasus belli atau alasan perang menurut Dehaan dalam Oud Batavia, VOC mengusir tentara Mataram pada tahun 1623. Padahal kehadiran tentara Mataram sudah sejak 1550 atas permintaan Syah Bandar Waitem untuk membantu keamanan Pelabuhan Kalapa. Sultan Agung mempersiapkan perang selama 5 tahun, terutama logistik. Dipastikan bantuan dari zona ekonomi Semarang, karena Mataram juga berjaga di situ sejak tahun 1550. Mataram ke Batavia dengan kapal karena mereka membawa pasukan gajah. Menurut VOC, pasukan Sultan Agung tiba di Batavia Agustus 1628. Ini untuk koordinasi dengan pasukan Betawi yang sejak tahun 1610 sudah menggunakan senjata api, yaitu senapan. Rever van der Zee, de Stad van Koen. Base camp tentara Mataram yang dipimpin Sura Agul-Agul di Kampung Jawa, seberang Harko sekarang, yang terlindung Bukit Tambora di utaranya, yaitu Jembatan Harko. Posisi VOC tak menguntungkan. Markas mereka sejak 1619 di Pulau Kapal atau Onrus. Pasukan VOC ngekos di loji Gedong Adem atau Museum Bahari, dan loji Jalan Pakin, yaitu jalan tembus ke Pluit. Orang Belanda tinggal di Binnenstad, yaitu di Jalan Kunir. Jalannya perang. Di dalam litografi bisa dilihat, yaitu bagaimana kerumunan orang-orang Belanda diserbu oleh gajah. Pada tanggal 1 Januari 1629, masyarakat VOC dan pasukan merayakan Tahun Baru di Beos, stasiun kereta api kota sekarang. Diserang tentara Mataram dengan pasukan gajah. Belanda hancur. Karena banyak Belanda, terutama yang perempuan, baru melihat gajah pada hari itu. Diduga pada bulan Januari 1629 juga, markas tentara VOC di Jalan Pakin dibakar. Ratusan Belanda mati, bekas-bekas masih ada,
paling lambat Februari 1629 tentara Mataram tinggalkan Batavia. Jadi bekas-bekas bangunan loji di Jalan Pakin itu masih ada sisa-sisanya yang terbakar, yang hancur, dan kita lihat tanah di situ bergelombang karena kuburan massal. Oh. Sampai sekarang? Sampai sekarang masih ada, bisa dilihat. Masya Allah. Logistik ya itu terjangkau karena bantuan orang Betawi yang berhuni di sekitar Kampung Jawa. Ini perang untuk kasih pelajaran pada Belanda agar mereka tidak on the schoof atau kurang ajar. Gitu. Keren tuh, Be. Iya. Ada upaya dari Sultan kebersaudaraan itu kan jauh deh, iya, dari Jogja sampai mampir Semarang. Iya. Itu kan jauh, tapi iya, demi persatuan ya, demi perjuangan iya, melawan Belanda dilakonin istilahnya. Iya. Yang kedua ada tahun yang menarik, 1550 sampai 1623. Iya kan itu. Iya, dia menjaga keamanan. Iya, makanya udah lama banget. Udah lama. Ya ampun, Babe, itu 73 tahun. Iya, Belanda datang usir mereka. Lah, mereka tersinggung karena kan sudah 73 tahun di sana. 73 tahun. Kok diusir? Iya, Nah, ya lalu mereka mau memberi pelajaran. Sultan Agung beri pelajaran. Lalu persiapan perang tidak asal-asalan 5 tahun. Koordinasi 5 dengan tahun. Lampung mendatangkan gajah, ya kan? Oh iya, berarti gajahnya dari Lampung. Berarti ada kerjasama sama Sultan Lampung. Ya, koordinasi dengan Betawi, ya kan, untuk menggunakan senjata api, ya kan? Iya, iya. Karena dia pakai senjata api menyerangnya. Iya, iya, iya. Bukan pakai tumbak. Berarti pakai senjata api, bukan senjata api, bukan tumbak. Bukan tombak itu. Iya. 1628. 1628. Jadi dia kalah Belanda. Jadi di dalam narasi sejarah itu digelapkan. Jadi dibikin tidak jelas itu perang, iya, apa sebabnya perang, iya, lalu siapa kalah siapa menang, tidak dijelaskan. Padahal hancur Belanda itu waktu. Berarti Sultan Agung itu datang dengan persiapan dan siap untuk menang. Nah, itu perang, kata saya itu perang yang paling terencana. Oh gitu ya, Be. Yeah. Oh, keren. Ya, kita nggak tahu bagaimana hubungannya antara 1623 sampai 1628 mereka saling hubungan. Iya. Dan Kampung Jawa memang pernah markas tentara Mataram yang menjaga keamanan di Labuhan. Nah, itu yang mengagumkan, tentara Jawa udah 73 tahun, itu kan hampir 1 abad. Iya. Berarti udah terjalin satu kekuatan. Iya, makanya saya suka heran kalau orang dongeng bahwa Jakarta pernah dijajah anu. VOC aja nggak pernah kok. Oh iya, bener. Iya benar, katanya dijajah Inggris, dijajah ini macam-macam lah, Portugis yang nggak ada. Nggak ada. Mereka dagang semua kok. Jadi kebayang ya. Jadi kapalnya gede banget dong bawa iya, saya membayangkan armadanya tuh banyak, armada angkutnya. Iya, dan itu pas tahun baru, mereka lagi ngerayain tahun baru diserang. Jadi itu kan berencana. Terencana ya, Be? Berencana. Iya, nggak mungkin kalau nggak. Iya. Ya kan gajah kan binatang gede, kelihatan dong ngumpetinnya di mana gitu. Jadi kalau kita lihat rute kan Beos ya. Beos itu nanti kita ke selatan mundur menuju Harko, nggak jauh dari Harko. Ke kanan itu kan Asmk Pasar Pagi. Nah itu waktu masih bukit-bukit. Tapi di bukit-bukit itu ada Gang Kancil atau Pekancilan. Gang Kancil? Oh iya. Ada Gang Kancil, dia keluarnya dari Gang Kancil, nggak jauh. Nggak jauh. Jadi waktu dia sedang pesta-pesta, ya kan, lagi berjanji-berjanji. Itu masih hutan kali ya? Maksudnya masih daerah itu masih ada hutan-hutan ya? Hutan-hutan di dekat bukit-bukit. Enggak, gajahnya tuh diumpetin di mana gitu? Gajahnya jelas di Kampung Jawa. Di Kampung Jawa. Di Kampung Jawa dekat bukit. Iya. Ya, karena kan itu daerah kekuasaannya Syah Bandar. Iya, jadi ini ada tokoh yang keluar lagi namanya nih. Udah berapa kali nih Babe nyebut Syah Bandar Waitem. Kayaknya itu menarik banget. Masih ada nggak sih keturunannya tuh Syah Bandar Waitem? Waitem mungkin masih ada, tapi mereka nggak nyebut karena Waitem tuh 3 kali menikah ya. Dengan orang Melayu Betawi, dengan orang Chinese, dan yang terakhir dengan orang Portugis. Ya, kita nggak tahu lagi kemana.
Cuma beliau emang keren ya kekuasaannya ya. Oke, balik lagi ke Sultan Agung B. Kalau Sultan Agung dari Mataram, sebenarnya alasan maksudnya pada hari itu apakah memang pada kondisi tersebut sampai harus Mataram yang turun tangan tuh bagaimana B? Iya, Mataram turun tangan karena dia dihina. Kan dia berjaga atas permintaan Shah Bandar, berjaga di Pelabuhan Kelapa. Juga dia berjaga di Semarang. Ya kan dia jaga juga di Semarang, bukan di Jakarta saja. Itu atas permintaan tuan rumah. Kenapa diusir oleh Belanda? Lu siapa yang ngusir gue kan gitu. Tapi dia harus bersiap dengan matang untuk melakukan pembalasan gitu. Nah, waktu dia artinya Belanda mau main-main nih sama ceritanya. Nah, pada hari itu tuh Belanda udah nguasain mana di sekitaran belum sini? Ada. Dia belum kan ada. Begini. Dia pada waktu 1609 minta tempat yang dinamakan Kota Tua sekarang, mau bikin kantor, ditolak. Itu waktu Shah Bandar sudah Arya Rana Manggala, ditolak sama Arya Rana Manggala. Lantas dia ambil markas di Pulau Onrus. Oh iya, inget ceritanya, dia ambil markas di Pulau Onrus karena rumah udah ada. Iya. Udah ada rumah, itu ditinggalin oleh orang Kaukasia, dia tinggal pergi. Iya. Rumah-rumah lengkap yang sekarang itu peninggalan Kaukasia, tidak satupun bangunan Belanda. Yang saya heran kok ada oknum sejarawan bilang malah katanya VOC di situ bikin asrama haji. Aduh, aneh kalau saya baca sejarawan kita ya, membuat narasi aneh sekali. Aduh. Sampai bikin asrama, maksudnya untuk cari muka lah gitu, cari muka sejarah. Itu tempat internir orang Hujaj ya. Hujaj itu tidak diasramakan. Langsung dia berangkat ke Priok. Pulangnya diperiksa kesehatannya. Kalau membawa penyakit menular, diinternir artinya di karantina di Pulau Onrus. Itu bukan asrama haji. Oh, dibilang asrama haji. Sembarangan aja tuh. Belajar sama Babe. Iya, juga gitu. Kan diceritakan tentara Sultan Agung berjalan kaki dari Jogja ke Jakarta, mampir di Kerawang. Dia bertani katanya. Kan bertani lama. Itu kan musim motong kan itu waktu hujan, tanda hujan berarti setahun sekali. Dia bertani. Itu gajah ditaruh di mana? Nggak ada dia pakai bertani, nggak ada, langsung kok tugasnya perang. Babe nulis ini yang terakhir nih. Babe nulis ini episode Sultan Agung ini. Babe pengennya apa yang dipahamin sama orang? Orang pahamin bahwa kita ini bukan bangsa tempe, kata Pak Karno kan. Kita melawan kehadiran Belanda dan beberapa kali tempur ada tercatat bahwa kita menang, kita unggul atas Belanda itu. Karena bukan cuma Belanda yang punya senjata api. Kita juga punya itu. Pakai tahun 1621 udah. Jadi Sultan Agung itu bukan tokoh sembarangan lah intinya pesan saya. Menarik. Bahwa ini betul-betul seorang sultan yang arif dan bijaksana dan yang mengerti menjaga martabat Indonesia. Kita dengarnya haru gitu. Ya Allah, harusnya tuh sejarah mengizinkan atau mengenalkan agar dada setiap anak bangsa itu sampai dia merasa seperti yang saya rasain nih. Iya. Ada perasaan tiba-tiba Sultan Agung menjadi dekat sekali ketika kita hadirkan dia dengan kalimat tadi itu, dengan narasi dia adalah pemimpin yang menjaga martabat bangsa. Waduh, itu kan dahsyat banget. Baik, oke Be, terima kasih banyak atas episode dari Sultan Agung ini. Aku udah lama sekali nggak apa ya. Aku jadi merenung gitu ya. Ya Allah, nggak ada kita di sini hari ini. Kalau nggak ada kemarin itu di situ perjuangan yang begitu. Dan pastinya kalau tetap berjuang, karena perjuangan itu nggak ada menang atau kalah. Perjuangan ya perjuangan gitu ya Be ya. Insya Allah. Kita berguru nih sama Babe dari cerita Babe bahwa jangan pernah nutupin sejarah, iya kan? Karena walaupun ditutupin, tetap aja. Contohnya ada Babe Ridwan yang membukakan kepada kita. Kagak ada asrama haji dibikin. Sampai ketemu di episode berikutnya ya. Assalamualaikum.